Ini adalah semua item fisikal di Mobile Legends. Dan kita akan bahas semuanya mulai dari item kecil sampai item yang paling kuat. Tapi yang bikin video ini spesial adalah gua udah hapus hal-hal gak penting. Jadi video ini berisi hal-hal inti yang akan membuat kalian paham cara memaksimalkan setiap item. Gua udah nonton semua tutorial item lain di YouTube. Dan gua janji bahwa video ini adalah yang terbaik. Ayo kita mulai dari item awal. Item awal adalah item dasar yang tidak dibuat dari item lain. Untuk sekarang, MLBB punya 6 item awal, yaitu Dagger, Knife, Javelin, Vampire Mallet, Iron Hunting Bow, dan Expert Gloves. Tapi yang paling penting untuk kamu pahami adalah item kecil. Itu karena item kecil akan sangat berpengaruh dari early sampai ke mid game. Untuk sekarang, MLBB punya 7 item kecil. Tapi karena Regular Spear, Legion Sword, Ogre Tomahawk, dan Rock Meteor cuma ngasih stat, gua langsung kasih lihat aja. Sekarang kita akan masuk ke 3 item kecil yang terpenting. Ayo kita mulai dari Fury Hammer. Selain ngasih physical attack, Fury Hammer memiliki unik atribut berupa physical penetration. Perhatikan kalau ini adalah unik atribut. Yang artinya, stat ini tidak akan bertambah kalau kamu beli lebih banyak Fury Hammer. Selain Fury Hammer, kita punya Swift Crossbow yang akan memberikan attack speed. Tapi setiap kali kamu basic attack, kamu akan dapat adaptive damage tambahan. Terus basic attack kamu juga akan ngasih stack yang akan memberikan attack speed tambahan selama 3 detik. Stacknya dibatasi sampai 5. Sekarang, kita akan bahas item kecil yang dapat mengubah keadaan, yaitu Magic Blade. Soalnya, saat darah kamu di bawah 30%, kamu akan dapat shield dan movement speed. Jadi, Assassin dan Magebers akan menangis kalau ketemu kamu. Tapi, pasif ini punya cooldown selama 60 detik. Yang membuat item kecil itu penting adalah pasifnya. Jadi, kalau kamu mau bikin item jadi seperti Rose Gold Meteor, kamu harus bikin item kecilnya dulu, biar kamu dapat pasifnya secepat mungkin. Sekarang saatnya kita bahas item-item jadi. Gua udah berputar pikiran selama 1 bulan untuk menjelaskan item fisikal sesimpel mungkin. Dan kita lebih baik mulai dengan item damage murni. Item damage murni adalah item yang bertujuan untuk menghasilkan damage sebesar-besarnya. Hal itu dicapai dengan stat physical damage sebesar mungkin dan physical penetration. Kita punya 4 item damage murni yang kita mulai dari Blade of the Heptasis. Item ini punya unik atribut berupa physical penetration. Tapi yang bikin item ini kuat adalah pasifnya yang bernama Ambush. Jika kamu tidak menerima atau memberikan damage selama 5 detik, basic attack kamu selanjutnya akan memberikan physical attack dan efek slow ke lawan. Tapi MLBB juga punya item burst lain, yaitu Hunter Strike. Tenang aja, kita akan bandingkan keduanya biar kalian nggak bingung. Hunter Strike memiliki pasif bernama Retribution. Kalau kamu memberikan damage ke lawan atau minion 5 kali berturut-turut, kamu akan dapat movement speed tambahan. Tapi movement speednya akan menurun 3 detik ke depan. Heptasis lebih bagus dipakai kalau hero kamu bisa basic attack saat mau berlawan, seperti Brody, Nolan, dan Benedetta. Tapi Hunter Strike lebih cocok digunakan kalau hero kamu bisa masuk tapi gak bisa keluar, seperti Yuzhong, Pakuito, dan Alpha. Meskipun begitu, kedua item ini biasanya digabungkan. Sebenarnya MLBB punya item burst lain bernama Sky Piercer. Tapi item ini adalah item situasional. Jadi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk item ini. Sky Piercer punya pasif bernama Lethality. Setelah kamu memberikan damage ke lawan, lawan akan langsung mati jika darahnya di bawah 4%. Namun Lethality ini bisa nge-stack. Dan semakin banyak kill kamu, darah yang diperlukan untuk lawan langsung mati juga akan semakin besar. Jadi, lawan akan semakin gampang mati. Meskipun item-item tadi memberikan banyak physical attack, item dengan physical attack tertinggi di Mobile Legends adalah Blade of Despair. Bayangin aja, item ini akan kasih kamu 160 physical damage. Bahkan kalau kamu memberikan damage ke lawan yang darahnya di bawah 50%,
BOD akan memberikan tambahan physical attack lagi selama 2 detik. Oke, kita udah selesai membahas item damage murni. Sekarang saatnya item penetration. Untungnya Heptasis dan Hunter Strike sudah termasuk item penetration. Tapi mereka itu kurang kuat kalau lawan punya armor yang banyak. Untuk itu, kita perlu item penetration terbaik bernama Malefic Roar. Malefic Roar memberikan unique atribut berupa physical penetration. Meski begitu, yang bikin dia sangat kuat adalah pasifnya yang bernama Armor Buster. Saat dia menyerang lawan, dia akan mendapat tambahan physical penetration lagi. Tapi semakin tinggi armor lawan, physical penetration-nya juga akan semakin banyak. Item-item yang kita bahas tadi itu kuat banget. Tapi item damage murni itu bisa di-counter dengan item-item fisikal yang defensif yang akan kita bahas sekarang. Item-item defensif merupakan jenis item terpenting untuk kalian ketahui, karena item-item ini harus diimprovisasi setiap game. Jadi, ayo kita mulai dengan Wind of Nature. Wind of Nature memberikan stat fisikal, tapi yang membuat dia spesial adalah pasifnya yang bernama Wind Chant. Jika itemnya diaktifkan, kamu akan imun dari semua physical damage selama 2 detik. Tapi item ini lebih cocok buat marksman, soalnya durasi imunnya akan dipotong kalau dipakai oleh role lain. Sayangnya Wind of Nature cuma bisa menahan serangan fisikal, jadi kamu masih bisa di-burst sama mage. Untungnya kita punya Winter Crown, yang kalau diaktifkan akan membuat kamu beku selama 2 detik. Meskipun kamu juga gak bisa gerak, Winter Crown adalah satu-satunya item yang bisa mencegah semua damage yang masuk. Bahkan Winter Crown juga merupakan bagian dari combo skill pada hero-hero tertentu, seperti Cloud yang bisa ulti sambil Winter Crown. Meskipun WON dan Winter Crown itu kesannya kuat banget, mereka itu bisa di-counter dengan item-item tertentu yang akan kita bahas nanti. Sekarang, ayo kita bahas item defensif terakhir, yaitu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor adalah item jadi dari Magic Blade. Jadi, item ini punya pasif yang sama. Tapi, stat yang diberikan itu lebih besar. Jadi, item ini akan bagus banget kalau lawan punya Mage Burst seperti Lilia, Aurora, dan Vexana. Item-item defensif itu meng-counter item damage murni. Tapi, item defensif itu juga bisa di-counter oleh item cooldown. Itu karena semua item defensif itu memiliki cooldown yang relatif lama. Contohnya, ulti Alucard punya cooldown selama 35 detik. Karena cooldown WON itu 70 detik, Alucardnya punya jendela waktu 35 detik sebelum MM-nya bisa WON lagi. Tapi, kalau Alucard bikin item cooldown yang akan kita bahas nanti, cooldown ultinya akan jadi 28 detik. Sehingga jendelanya menjadi 42 detik. Jadi, ayo kita mulai dengan Endless Battle. Selain ngasih cooldown, Endless Battle juga punya pasif. Setiap kali kamu pakai skill, basic attack berikutnya akan semakin kuat. Selain Endless Battle, kita punya War Axe yang punya pasif bernama Fighting Spirit. Pasif ini akan ngasih kamu stack yang akan membuat kamu semakin kuat semakin lama kamu berantem. Bahkan kalau stack kamu penuh, kamu akan dapat true damage tambahan. Tapi, hero yang bikin Endless Battle biasanya gak bikin War Axe dan sebaliknya. Endless Battle itu cocok untuk hero-hero yang menyelipkan basic attack di antara skillnya, seperti Aldous, Link, dan Clean. Sementara War Axe itu cocok untuk hero-hero yang skillnya sakit dan mau bertahan hidup lama, seperti Yuzhong, Ruby, dan Nextborg. Meskipun begitu, ada juga hero yang bisa membeli keduanya, seperti Roger dan Alucard. Item cooldown terakhir di MLBB adalah Fleeting Time, yang punya pasif bernama Time Stream. Cooldown skill kamu akan berkurang kalau kamu dapat kill atau assist. Sayangnya, belum ada hero fisikal yang cocok untuk pakai Fleeting Time. Kalau kamu perhatikan, hampir semua item yang sudah kita bahas itu cocoknya dipakai oleh fighter dan assassin. Tapi, kalau kamu mau main MM, jenis item yang harus kamu pahami adalah item kritikal dan item on hit. Item kritikal pertama yang akan kita bahas adalah Hases Claw, yang punya unique atribut berupa lifesteal. Selain itu, dia juga punya pasif yang akan memberikan attack speed kalau kritikal.
Meskipun Hases Claw bisa bikin kamu gak mati-mati, kamu harus hati-hati karena Hases Claw bisa di-counter oleh item yang akan kita bahas nanti. Item kritikal kedua adalah Windtalker, yang punya pasif bernama Typhoon. Pasifnya kompleks, tapi yang perlu kamu ketahui adalah basic attack kamu akan menghasilkan area damage setiap beberapa detik. Tapi yang menarik dari Windtalker adalah stat movement speed yang diberikan. Selain Windtalker, kita juga punya Great Dragon Spear, yang sama-sama memberikan movement speed. Tapi Great Dragon Spear hanya akan ngasih movement speed tambahan setelah kamu ulti. Jadi, Windtalker bagus banget buat MM yang perlu jalan dan rotasi cepat seperti Cloud, Roger, dan Kari. Sementara Great Dragon Spear lebih cocok kalau kamu pakai hero yang perlu movement speed saat war, seperti Clint, Roger, dan Irithel. Meskipun ketiga item kritikal tadi itu sakit, item dengan kritikal tersakit di MLBB adalah Berserker's Fury. Itu karena dia memiliki unik atribut berupa tambahan critical damage. Tapi Berserker's Fury juga punya pasif bernama Doom. Setiap kali kamu kritikal, kamu akan dapat tambahan physical attack selama 2 detik. Sayangnya, item kritikal itu lagi gak meta di MLBB. Kebanyakan MM lebih bagus beli item on hit. Jadi, kamu harus paham semua item on hit. Item on hit adalah item yang akan memberikan efek setiap kali kamu basic attack, seperti Windtalker yang sudah kita bahas tadi. Tapi, MLBB punya 4 item on hit yang jauh lebih kuat. Ayo kita mulai dari Corrosion Sight. Item ini punya pasif bernama Corrosion dan Impulse. Setiap kali kamu basic attack, kamu akan dapat physical damage tambahan, attack speed tambahan, dan ngasih efek slow ke lawan yang bisa nge-stuck. Jadi item ini cocok banget dibikin di early game, karena slownya akan ngesalin banget. Terus kita punya Demon Hunter Sword atau DHS. Item ini punya pasif bernama Engulf dan Devour. Basic attack kamu akan menghasilkan tambahan damage yang jumlahnya menyesuaikan dengan darah lawan. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan lifesteal yang bisa nge-stack selama beberapa detik. Item ini cocok untuk dibeli sebagai item kedua, karena item ini akan semakin kuat kalau darah lawan semakin banyak. Tapi, kedua item tadi akan jadi lebih kuat kalau kamu beli Golden Staff. Itu karena Golden Staff punya pasif bernama Swift dan Endless Strike. Critical chance kamu akan berubah jadi attack speed, dan setiap 2 basic attack yang tidak critical, kamu akan dapat tambahan attack speed. Tapi yang bikin item ini kuat banget adalah serangan ketiga kamu akan keluar 2 kali. Jadi pasif dari Corrosion dan DHS kamu akan keluar 2 kali juga. Item on hit terakhir adalah Malefic Gun, yang punya pasif bernama Malefic Energy dan Zeal. Setelah kamu kenain skill, kamu akan dapat tambahan jarak. Selain itu, basic attack kamu juga akan memberikan movement speed tambahan. Jadi, item ini cocok untuk hero-hero yang perlu tambahan jarak seperti Layla, Cloud, dan Clint. Oke, seperti yang gue bilang tadi, item terakhir yang akan kita bahas adalah item yang mengcounter semua item heal, yaitu item anti-heal. MLBB cuma punya 1 item anti-heal fisikal bernama Si Halberd, yang punya pasif bernama Life Band dan Punish. Kalau kamu memberikan damage kepada lawan, kamu akan mengurangi shield dan regen lawan. Selain itu, kamu juga akan mendapat tambahan damage ke lawan yang punya max HP lebih banyak dari kamu. Selamat, kamu sudah menamatkan semua item fisikal di Mobile Legends. Kalau kamu suka sama video ini, kamu pasti suka juga sama video Magiplay yang satu ini.